Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TI 23A ingin mendemonstrasikan proyek kita, yaitu perpustakaan yang dimana menggunakan database dan juga desainnya itu dari PGT. Sebelumnya, perkenalkan, saya Naufal Hafid Fernando dengan NIM 230511034. Kemudian ada saya Tio Alvivian dengan NIM 230511007. Saya Yogi Saputra dengan NIM 230511017. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu di database kita, yaitu database kita menggunakan PHP MyAdmin-nya yang terdiri dari buku, ada laporan, ada peminjaman, ada peminjam, ada pengembalian, ada penjaga juga, dan user sebagai pengguna. Jadi kita langsung masuk saja ke aplikasinya. Nah, pertama-tama itu ada menu login. Di sini bisa login sebagai admin dan juga bisa login sebagai pengunjung atau pengguna gitu. Nah, mungkin saya coba dulu untuk membuat akun sebagai pengunjung. Nah, yang pertama itu ada nama. Coba namanya Bima. Kemudian username-nya juga Bima. Dengan password Bima123. Daftar. Nah, di sini ada kode Anda. Kode Anda itu bertujuan kenapa dibikin otomatis, karena setiap yang mendaftar itu harus memiliki kodenya masing-masing, mau itu mahasiswa ataupun bukan, karena di perpustakaan tidak selalu ingin meminjam, ada saja yang hanya mengunjungi. Jadi kita perlu kode supaya tahu lah siapa saja yang mengunjungi. Sekarang kita mau masuk ke tampilan sebagai pengguna atau pengunjung. Yang tadi terdaftar Bima, kemudian paspornya Bima123. Nah, di sini untuk menu pengunjung atau pengguna itu hanya bisa mengakses dashboard. Nah, di dashboard ini terdapat daftar buku, kemudian ada buku favorit atau buku yang paling banyak dipinjam gitu. Nah, di sini juga ada tampilan berapa sih total buku yang ada di perpustakaan kita ini. Nah, di sini ya ada yang seperti itu, kemudian ada ketentuan perpustakaan. Jadi semisal seperti batas peminjaman buku ini maksimal 7 hari, peminjam juga bertanggung jawab atas kondisi buku yang dipinjam, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut login sebagai admin perpustakaannya. Di sini adminnya itu anggota kelompok kami. Nah, pada menu admin terdapat dashboard yang seperti di pengunjung, sama lah dashboard itu. Kemudian selanjutnya ada pengunjung sebagai anggota, kemudian penjaga juga sebagai anggota di sini. Selanjutnya ini ada manajemen buku. Manajemen buku ini untuk mengatur buku lah, untuk menambahkan buku atau mengedit buku ketika bukunya rusak atau apa gitu. Kemudian ada hapus buku juga. Yang selanjutnya ada peminjaman buku. Di sini untuk transaksi antara pengunjung atau yang meminjam ke admin, jadi mereka akan dicatat di sini. Kemudian ada pengembalian buku, di mana
ada 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 fitur denda yang mengikuti kondisi bukunya ketika baik atau rusak atau hilang ataupun mengembalikannya itu melebihi tenggatnya gitu, mereka akan mendapatkan denda. Nah, dan yang terakhir itu ada laporan dari data peminjaman dan pengembalian. Jadi setiap semua transaksi yang sudah selesai itu akan ditampilkan di sini. Kemudian juga bisa diekspor ke CSV seperti itu. Mungkin selanjutnya untuk fitur selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yogi Saputra. Selanjutnya untuk fitur kayak tambah buku bisa dilakukan di bagian manajemen buku. Pertama kayak kode bukunya dulu, misalkan kayak 1000, bisa judul bukunya misal kayak tuntutan sholat. Dan harganya misal kayak 20.000. Dan pengarangnya misal Tio. Misal penerbit kategorinya agama, dan status bukunya misal kayak tersedia, misalkan tambah buku. Saya misalkan kayak hapus bukunya, misal kayak tuntutan sholat, hapus buku berhasil dihapus. Dan di sini ada fitur selain tambah buku, ada kayak edit buku. Saya ganti judul, saya jadi kayak buku juz amma. Lalu kategorinya dan ininya tersedia. Misal edit buku. Tuh, gue berhasil dibuangi. Oh, ya jadi. Soal untuk bagian tambah anggota kita bagi menjadi 2. Yang pertama ada peminjam. Peminjam itu maksudnya kayak pengunjung gitu. Kodenya misalnya kayak kodenya kita baru. Jadi 2, 3. Namanya misal Yogi. Habis itu NIM-nya kayak 230511117. Itu nomor HP-nya kayak ini aja, alamatnya Cirebon. Lalu kemudian tambah, ya udah masuk. Terus buat editnya misal kayak si Lutfi, editnya alamatnya misal diganti jadi Kuningan. Terus klik edit, dan sudah berubah. Saya buat hapus misal kayak si 5, hapus dan terhapus. Oh ya, misal ke bagian penjaga, kode penjaga misal buat nama penjaganya ini, terus namanya Oke, nomor HP, misal klik tambah dan udah ketambah. Terus buat bagian edit misal namanya diganti jadi save, terus klik edit. Dan kalau buat hapus tinggal klik terus hapus. Selanjutnya untuk pembagian peminjaman akan dibacakan oleh Tio. Ya, lalu di sini itu masuk ke bagian peminjaman buku ya. Di sini itu bertujuan untuk menginputkan transaksi antara pengunjung atau peminjam dengan perpustakaan kami, karena kami membutuhkan data mereka untuk disimpan. Di sini yang pertama itu ada pilih penjaga yang sedang berjaga hari ini. Semisal saya Tio yang sedang berjaga. Sini kita pilih Tio dengan kode 9001. Di sini peminjamnya kita pilih Lutfi ya. Semisal Lutfi ingin meminjam buku. Di sini kalian bisa memilih ya antara ingin menginputkan kode bukunya atau judul bukunya. Jika kalian hafal kode bukunya, kalian bisa input
kode bukunya saja, tetapi kalau kalian tidak hafal bisa cari di judul bukunya. Di sini semisal Lutfi ingin meminjam buku Juz Amma yang tadi diedit oleh teman saya Yogi. Sini kodenya otomatis terinput ya. Ini kodenya 1001 gitu. Ini untuk tanggal pinjamnya hari ini yaitu tanggal 5. Lalu untuk tanggal tenggat seperti di aturan awal, tanggal tenggat itu 7 hari setelah tanggal pinjam. Jadi 7 hari setelah tanggal pinjam yaitu tanggal 12. Di sini kondisi bukunya masih baik ya. Jadi kita tidak usah ganti, langsung kita simpan saja. Ya, di sini data berhasil disimpan. Nah, ini bisa kalian lihat di sini udah ada tersimpan transaksinya. Lalu sesudah bagian peminjaman ada bagian pengembalian. Karena tadi peminjamannya baru ada satu, di sini yang muncul di pengembalian juga hanya ada satu. Untuk bagian pengembalian ini kita hanya tinggal klik di data, lalu di sini itu masih sama ya, ID, kode penjaga, kode peminjam itu benar seperti di data. Dan untuk tanggal tenggat yaitu tanggal 12. Nah, di sini tanggal kembali yaitu bertujuan untuk tanggal pengembalian bukunya saat si Lutfi ingin mengembalikan buku tersebut. Sini semisal bukunya dikembalikan yaitu saat besok harinya yaitu tanggal 6 dengan kondisi buku yang rusak. Nah, di sini saat kita klik rusak, maka dendanya otomatis akan muncul dengan nilai buku tersebut. Karena tadi nilai buku tersebut Juz Amma yaitu 25.000, maka dendanya sama dengan harganya yaitu 25.000. Ini kita langsung kembalikan buku saja. Ya, data berhasil disimpan. Ini statusnya sudah bisa kalian lihat, sudah dikembalikan dengan kondisi buku yang rusak. Ya, di sini lalu ada menu selanjutnya yaitu laporan data. Di laporan data ini seperti yang sudah dijelaskan di awal, untuk menyimpan semua data peminjaman dan pengembaliannya. Di sini juga ada fitur mencari jika laporannya sudah banyak dan ingin mencari dari tanggal khusus sampai tanggal khusus juga gitu. Jadi sini kalian bisa cari aja pakai ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalian bisa pencet filter. Nah, untuk fitur refresh ini itu saat kalian sudah memfilter seperti ini, contoh misal dimulainya tanggal 30 sampai tanggal 1. Oke, di sini kita filter. Nah, seperti yang kalian lihat, laporan ini tuh tidak ada dari tanggal 30 sampai tanggal 1. Nah, fitur refresh itu berfungsi di sini. Saat kalian menekan refresh, maka balik ke awal, datanya akan muncul semua. Di sini juga kalian bisa ekspor ke CSV. Seperti misal contoh saya ingin ekspor di sini. Ya, di sini semisal yaitu hari Kamis ya. Ini kita tulis aja Kamis tanggal 6. Oh, tanggal 5, maaf. Ya, di sini kita save saja. Ya, data berhasil diekspor ke CSV. Nah, ya, di sini kalian bisa lihat juga untuk di sini di tampilan dashboard itu di bagian buku yang rusak atau hilang itu bertambah jadi 1. Dikarenakan tadi saat pengembalian bukunya itu menjadi rusak. Di sini juga kalian bisa lihat di buku favorit sudah ada buku yang muncul karena udah ada buku yang dipinjam. Ini Juz Amma sudah dipinjam 1 kali. Nah, untuk file yang tadi yang kita ekspor, kita bisa cek aja di sini karena tadi kita save-nya di sini. Ini kita ubah dulu tampilannya supaya lebih rapi.
Maaf, ada salah pencet. Ya, di sini itu tampilannya seperti ini supaya lebih rapi. Kita close dulu ininya. Lalu kita samakan ya dengan laporannya. Di sini itu ada ID yang dimana ID-nya itu 6. Sini sama, bisa kalian lihat kode penjaga juga sama, nama penjaga sama, kode peminjam dan nama peminjam sama juga. Sini untuk kode bukunya 1001 dengan judul Jus Ama. Tanggal pinjamnya itu tanggal 5 bulan 6 sama, dan tanggal tenggat itu 7 hari setelah tanggal pinjam, yaitu tanggal 12. Benar, statusnya sudah dikembalikan dengan kondisi buku yang rusak. Di sini tanggal kembalinya itu tanggal 6 atau besoknya setelah tanggal pinjam dengan denda 25.000. Ya, mungkin itu saja yang fitur-fitur yang bisa saya berikan. Selanjutnya mungkin di sini akan dilanjutkan oleh teman saya lagi yang tadi, yaitu Nando. Kemudian setelah teman saya menjelaskan semua fitur yang ada dalam aplikasi perpustakaan kami, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau program kami yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton. Mungkin sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.